Hi, welcome back everyone. Ada satu komentar yang memotivasi aku untuk bikin video ini. Selain itu juga aku gak mau lagi kalian salah paham, nanti malah bikin kalian tuh maju mundur gitu loh buat daftar ke UI-nya. Makanya sekarang aku bakal jelasin ke kalian serinci mungkin dan aku harap kalian bisa paham gitu sama penjelasan aku. Nah, yang pertama nih, apakah kuliah di UI itu mahal? Nah, jadi gini, kalian itu kalau mau masuk ke UI kan ada beberapa jalur tuh. Kayak misalnya dari SNMPTN, dari SBMPTN, dari SIMAK UI. SIMAK UI-nya pun ada SIMAK UI reguler, SIMAK UI paralel, dan internasional gitu kan. Nah, itu tuh kayak pembayaran UKT atau biaya operasional pendidikannya itu mereka itu kayak berbeda-beda. Nah, jadi jika kalian itu adalah anak-anak kelas reguler, kalian tuh bakalan dikasih dua pilihan cara untuk membayar UKT. Nah, yang pertama itu ada BOPP dan yang kedua itu ada BOPB. Gimana perbedaannya? Nah, yang pertama itu BOPP itu adalah biaya operasional perkuliahan pilihan. Jadi, udah disediain range harganya dan kalian tinggal pilih dan langsung di ACC tanpa ngurusin berkas-berkas. Sedangkan kalau BOPB itu adalah biaya operasional perkuliahan berkeadilan. Jadi, kalian itu bisa mengajukan UKT sesuai dengan finansial kalian. Jadi, disesuaikan dengan gaji orang tua ataupun keadaan-keadaan lainnya. Nah, untuk BOPB ini tuh kayak disertain berkas-berkas yang bersangkutan. Jadi kayak misalnya kalian bakalan disuruh untuk nyari rekening listrik selama 3 bulan terakhir, ataupun foto-foto rumah dan surat pernyataan kalau kamu tuh nggak merokok, kayak gitu. Tapi berkas-berkasnya itu udah ada di laman UI-nya, jadi kalian tuh tinggal download dan langsung kalian isi aja. Namun untuk BOPB ini nggak selalu di ACC ya teman-teman. Jadi ada beberapa yang mungkin dinaikin 100.000 atau mungkin ada yang langsung di ACC segitu, sebesar nominal yang kita berikan di berkas itu. Itu tuh kayak menunggu peninjauan dari sananya, tapi tuh nggak lama, mungkin kurang lebih sebulan itu udah turun kok UKT-nya. Jadi kayak kita bisa membayar uang UKT di awal semester tuh dengan ACC dari pihak UI-nya. Nah, misalnya kalian mengajukan uang UKT sebesar 500.000 dan di ACC-nya 1 juta. Tenang aja, kalian masih bisa banding UKT lagi kalau kalian masih merasa itu memberatkan untuk kalian gitu. Kalian masih bisa banding lagi sampai mendapatkan UKT yang kalian inginkan. Oh iya, untuk pembayaran UKT itu juga bisa dicicil ya. Jadi kayak kalau kalian belum bisa melunasi itu masih bisa dicicil. Nah, lalu gimana untuk anak-anak paralel atau inter gitu? Nah, untuk anak-anak paralel, inter, dan vokasi biasanya tuh udah ada BOP-nya sendiri-sendiri. Jadi mereka itu kayak udah ada range harganya, udah dikasih gitu untuk jurusan ini gitu. Jadi kalian langsung bayar ketika kalian keterima gitu. Jadi kayak nggak perlu lagi kalian nunggu-nunggu ACC gitu. Jadi kayak langsung ke pembayarannya. Sebenarnya apa perbedaannya anak-anak dari per kelas itu gitu? Nah, biasanya kelasnya itu kayak sendiri-sendiri. Jadi untuk anak-anak reguler biasanya mereka tuh kelas pagi, anak-anak paralel itu mereka kelasnya sore. Terus kalau anak-anak inter itu dia kelasnya sendiri ya. Jadi kayak nggak bareng sama kita karena mereka tuh harus menempuh SKS yang udah ada. Karena mereka tuh ada yang 2 tahun di sini dan 2 tahun di luar negeri gitu. Jadi kayak double degree gitu loh. Asik. Tapi kemampuan bahasa Inggrisku nggak asik. Nah, yang selanjutnya itu adalah biaya hidup di Depok. Nah, yang pertama itu adalah kosan. Kosan di sana tuh kayak terbagi menjadi 4 wilayah. Jadi yang pertama itu ada Kutek, Kukel, Barel, dan Pocin. Itu adalah singkatan teman-teman. Itu adalah singkatan dari 4 wilayah kosan tadi. Yang terkenal murah-murah itu dia ada di Kutek. Of course, itu adalah kosanku. Kalian bisa menemukan range harga itu mulai dari 300 ribuan sampai dengan up ya 2 jutaan lebih lah. Kalian bisa nemu di sana tergantung fasilitas yang kalian butuhin. Ada kok teman-teman aku yang ngekos itu 700 ribu, dia udah dapat AC, udah dapat kamar mandi dalam, dapur,
Pokoknya udah keisi deh semuanya 700.000, bayangkan teman-teman. Terus ada juga yang 500.000 tapi non AC kayak gitu. Terus ada juga yang sejutaan, AC, lift dan sebagainya gitu. Pokoknya tergantung fasilitas deh. Teman-teman aku juga ada yang kosannya tuh enak banget sebenarnya, kayak 400 ribuan dan tempatnya tuh adem banget, enak, nyaman, kamar mandi dalam gitu. Terus kalau misalnya kalian nggak mau jadi anak-anak yang terlalu bebas, misal Gak mau kos sendiri deh, aku ingin yang memperbaiki diriku, memperbaiki akhlak. kalian bisa ke pondok pesantren dan per bulannya itu kalau nggak salah dia 400.000 gitu guys. Pondok pesantren itu ada di kawasan Kutek juga, dan pondok pesantrennya itu udah dilengkapin sama kayak sejenis Alfamart gitu loh teman-teman, dan itu murah-murah banget. Terus selanjutnya itu kalau di Barel sama di Pocin itu katanya dia kayak lumayan gitu loh, kayak ya sejutaan gitu. Terus kalau di Kukel itu hampir sama-sama di Kutek, karena dia tuh kayak cuma beda sebelahan gitu loh. Jadi kayak sini sama sini gitu. Di sini Kutek, di sini Kukel. Udah gitu doang. Terus tengah-tengah UI, terus di sini Barel, di sini Pocin gitu. Jadi kayak berhadapan dan dipisah oleh UI gitu. Terus misalnya kalau kalian pengen yang masih berbau-bau universitas gitu dan masih pengen di lingkungan yang lebih dekat sama UI-nya, kalian bisa ke asrama UI. Nah, asrama UI itu kalau nggak salah per bulannya 300 sampai 350 ribu. Dan itu kayak udah ada kantinnya, udah ada kayak toko-toko buat beli kebutuhan kayak tisu ya, mirip-mirip Indomaret kayak gitulah. Terus kayak apa lagi ya, udah ada mesin ATM-nya deket juga di halaman. Pokoknya dia udah intinya udah lengkap lah, paket lengkap. Di sana juga udah ada kamar mandi. Tapi aku pernah nginep di temen aku di asrama, itu kamar mandinya banyak banget dan itu di luar kamar kita. Nah, selanjutnya itu untuk biaya makan. Kalau biaya makan itu aku masih sering banget menemukan harga nasi bungkus itu 7 ribuan sampai 10 ribuan. Dan itu lauknya udah kayak ada ayam, tempe, sambal, kayak gitu-gitu, dan enak juga, bersih. Terus kalau kalian mau yang lebih murah, biasanya tuh kayak masak sendiri aja, itu lebih murah. Jadi kalau ada yang bilang biaya sehari-hari, biaya makan, biaya hidup di sana mahal, itu kayak sebenarnya tergantung sama individu masing-masing ya. Kita yang milih gitu, mau hidup kayak gimana. Kalau misalnya kita mau hidup hemat, mau hidup yang sederhana aja gitu, nggak muluk-muluk, nggak hedon gitu, sebenarnya bisa gitu, nggak mengeluarkan uang banyak kok. Tapi juga kalau hidup pun sederhana, yang nggak harus kita makan tempe tiap hari ya, kayak ya nggak apa-apa lah keluar sekali sama teman-teman, kayak misalnya seminggu sekali boleh lah ke bioskop nonton bareng ataupun ke mall buat refreshing gitu. Jadi kita sendiri yang bisa memilih kita mau hidup gimana gitu. Terus kalau untuk transportasi itu, kalau sama UI kan udah disediainnya namanya Bikun. Jadi kalau kalian kuliah itu kalian bisa naik Bikun gratis, dan juga udah ada Transjakarta itu juga gratis di lingkungan UI. Terus selain Bikun juga kalian tuh udah disiapin sepeda. Jadi kalau kalian gak mau nge-grab, kalian gak mau naik Bikun, kalian bisa naik sepeda ataupun skuter yang udah disiapin sama UI. Nah, selanjutnya itu adalah beasiswa di UI. Sumpah kalau kalian masuk itu bener-bener sebanyak itu beasiswa yang ada. Jadi kalian tuh bisa apply sini, apply sana, apply situ, kayak gitu. Dan tapi ada beberapa beasiswa yang menyantumkan persyaratan bahwa kita tidak boleh mendapatkan beasiswa dari instansi lain. Jadi kayak mungkin cukup satu dari dia. Dan ada juga banyak kok beasiswa yang juga punya persyaratan kalau kalian boleh dapat beasiswa dari yang lain. Nah, jadi kayak temen aku, dia tuh udah rangkap 4 kalau nggak 5 ya beasiswa. Jadi kayak sampai dia tuh udah bisa menghidupi dirinya sendiri dan orang tuanya udah nggak ngasih uang lagi gitu. Bener-bener hebat nggak sih dia bisa hidup di UI sampai semester ini tanpa biaya dari orang tuanya gitu. Nah, untuk bidik misi pun yang minat tuh bener-bener dikit banget. Sumpah kayak kemarin kan ada tuh kuota bidik misi sekitar 800-an atau 700-an gitu. Nah, yang daftar tuh cuma kayak 80-an anjir. Jadi kayak gila gak sih, kayak itu gak ada setengahnya, tuh gak jauh gitu dari kata setengahnya. Kayak sumpah, kayak
udah dikasih dong teman kamu siapa yang kurang dalam finansial bisa ikut bidik misi, sampai kayak digitu-gituin karena kayak gak ada yang daftar gitu. Gimana, kayak 3 kali putaran bahkan gak ada yang daftar. Biasanya juga kalau masih ada yang gak puas dengan UKT yang dikasih sama pihak universitas, biasanya tuh ada keringanan juga atau beasiswa dari masing-masing jurusan gitu. Jadi masih ada lagi di departemen masing-masing untuk ngasih kalian beasiswa bagi yang membutuhkan. Nah, selanjutnya untuk lingkup pertemanan. Kalau lingkup pertemanan sih emang benar ya, banyak dari anak-anak orang yang berpengaruh yang sekolah di sana. Tapi perilaku mereka tuh kayak nggak aneh-aneh, ya udah sama aja kayak kita gini gitu. Kita ngebaur bareng, kayak nggak terlalu dibeda-bedain gitu loh. Sebenarnya kebanyakan di sana tuh kayak biasa aja gitu, nggak ada yang namanya kamu anak menteri mainnya sama anak menteri, kamu anak ini mainnya sama anak ini, tuh nggak ada. Jadi kayak ya udah kita kenal semuanya aja gitu, nggak aneh-aneh kok di sana, kayak asik-asik aja gitu. Dan itu sih yang bikin aku nyaman juga di sana. Jadi kayak nggak harus menunjukkan siapa diri kita untuk bisa berteman dengan orang banyak. Terus kalau ada yang bilang, alah kuliah di UI mah harus punya HP Apple, harus punya iPhone, harus punya Mac. Nggak, bohong banget. Itu bohong, itu mitos. Pasti banyak kok anak-anak yang pakai Android, malah lebih banyak yang pakai Android daripada pakai Apple. Terus lingkungan belajarnya di sana gimana gitu? Kalau menurut aku sih lingkungannya suportif banget ya. Jadi kayak apa ya? Anak-anaknya tuh bener-bener kalau misalnya lagi presentasi itu kayak banyak yang nanya gitu, dan aku senangnya tuh mereka tuh nanyanya bukan nanya yang buat cari poin aja gitu. Mereka tuh nanyanya bener-bener nanya yang berbobot. Tapi dosennya juga selalu ngebantuin kita gitu. Tapi mereka juga ngasih waktu ke kita buat belajar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin di luar dari materi yang kita pelajarin, tapi masih ada sangkut pautnya sama materi tersebut gitu. Dan itu menurut aku bener-bener apa ya, bisa ngebuat kita bisa mengimprove kemampuan kita dan knowledge kita sebanyak mungkin gitu kan. Jadi kayak suka aja gitu dengan lingkungan yang kayak gitu. Dalam mereka mengutarakan opini mereka pun mereka juga sangat-sangat sopan gitu, nggak yang ngeyel tuh, mereka nggak ngeyel. Mereka meskipun beda opini mereka nggak ngeyel, tapi diskusi lagi terus ditengahin sama dosennya. Segitu dulu aja video dari aku kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Dan bagi kalian yang lagi berjuang di jalur SIMAK, semoga kalian mendapatkan kelancaran sampai dengan hari H nanti. Semangat semuanya!